Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi dan rekan saya Ulfa Arum. Dan hari ini di episode pertama kita akan membahas mengenai strategi P4GN yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tanggamus untuk menanggulangi permasalahan narkotika di Kabupaten Tanggamus. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa nih Kak Ulfa. Iya. Ada Cantik, siapa Kak Ulfa? Ya, cantik, kuat, dan juga Pintar. tentunya pintar ya. Siapa nih kira-kira? Soberan di rumah bisa tebak nggak kira-kira ibu yang satu ini siapa? Kita kasih tahu aja deh ya Kak Oti ya. Oke. Beliau adalah Kepala BNN Kabupaten Kabupaten Tanggamus. Selamat datang Ibu. Mungkin boleh ya kenalan secara langsung ya biar sober di Biar rumah sobat juga. di rumah pada kenal sama Iya, silakan Ibu. Oke, baik. Sober ya kita manggilnya. Iya, sober. Sobat bersinar. Sobat bersinar. Selamat malam Sobat Bersinar, dengan Dian Indramaya di sini. Saya selaku Kepala BNN Kabupaten Tanggamus. Senang sekali bisa menyapa sobat-sobat di dalam podcast Sudut Pandang dengan Kak Ulfa dan Kak Oti. Wow, keren ya. Jadi kita panggilnya Ibu Diani, Ibu Indra, Ibu Maya. Kayaknya Bu Maya Bu ya. Maya ya, Bu Iya. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi nih Bu Maya. Sebenarnya kita di dalam podcast Sudut Pandang ini kita pengen mengetahui dari sudut pandang seorang Kepala BNN Kabupaten Tanggamus. Kalau dari sudut pandang BNN nih, seberapa sih Bu kegentingan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika yang ada di Kabupaten Tanggamus saat ini? Oke, baik. Ini langsung pertanyaan pertama sudah ini ya, sudah langsung genting. Ya. Sebenarnya sih kalau kita bilang genting ya ngeri banget gitu ya bahasanya. Cuma kita ngomong by data aja nih. By data nih. Jadi kita di Kabupaten Tanggamus kan punya koordinasi yang erat sekali dengan Polres Tanggamus. Kemudian kita di-provide data oleh Polres Tanggamus. Mereka di tahun 2024 ya, dari Januari sampai Desember itu menangani kasus narkotikanya aja tuh dalam setahun ada 104 kasus. Dengan jumlah tersangka 122 orang. Dan barang buktinya juga nggak main-main ya. Untuk sabu, dalam 1 tahun hasil tangkapannya itu ada sekitar 181, sekian gram. Kemudian ada juga ganjanya 117 sekian gram, dan juga ekstasi ada 52,5 butir. Nah itu aja sebenarnya cukup untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa ada 122 masyarakat Tanggamus yang sudah terlibat dalam peredaran narkotik. Nah itu lumayan, itu satu data contohnya dari Polres Tanggamus. Data yang dimiliki BNN ya di IKRN, survei IKRN, yaitu Indeks Kawasan Rawan Narkoba, yang selesai pengambilan datanya di Desember 2024 itu hasilnya itu sungguh luar biasa gitu. Jadi di Tanggamus sendiri kita kan ada 299 pekon dan 3 kelurahan. Berarti ada sekitar 302 desa, 302 kawasan. Dan di mana yang aman, ya ini menurut data IKN, itu hanya 31 kawasan di Tanggamus ini yang aman alias zona hijau. Kemudian ada 150 kawasan yang masuk ke level siaga. Dan kemudian ada 116 kawasan yang masuk level waspada. Dan ternyata the highest levelnya itu adalah kategori bahaya. Dan di sini ada 5 kawasan yang sudah masuk zona bahaya. Nah, jadi dari data-data itu, ya data baik dari data Polres maupun data BNN, dan juga ada satu lagi, data TAP. Nah, jadi nih Kak Ulfa dan Kak Oti di BNN ini kita melakukan layanan TAP namanya. Itu adalah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu adalah ketika rekan-rekan di Polres itu ada tangkapan, kemudian dia mungkin tidak ada BB, tapi setelah dites urinnya positif, kemudian
kemudian akan diberikan pengajuan untuk dilakukan TAP. Apakah status tertangkap ini adalah benar-benar pecandu murni atau mungkin dia terlibat dalam jaringan. Nah, sebagai perbandingan di tahun 2024 kita dalam 1 tahun itu ada 28 orang yang kita TAP-kan. Tapi di tahun 2025 ini baru data sampai Februari saja itu sudah sampai 40 orang. Wah. Ya, dibandingkan tahun lalu 28 itu setahun. 1 tahun. Tahun ini baru 2 bulan jalan sudah 40. Padahal kita masih nanti mau sampai Desember. Betul. Nah, question mark-nya ada sedemikian lumayan ya peningkatannya. Iya, luar biasa. Itu yang cukup memberikan gambaran untuk kita. Jadi tanpa saya bumbui ini genting atau enggak atau apa, data yang bicara. Nah, semoga dengan data ini sebenarnya menjadikan kita itu waspada. Ya tadi kan ada levelnya, ada aman, ada waspada, ada siaga, ada bahaya. Nah, setidaknya dengan data ini berarti kita harus mulai berpikir bahwa 10% loh di Takamus ini yang zona hijau, berarti 90%-nya sudah masuk ke daerah yang harus kita sering lihat-lihat gitu, karena ini akan balance juga dengan data yang dimiliki oleh Polres, kemudian data yang dimiliki oleh pengadilan negeri. Betul. Bahwa kasus-kasus yang mereka tangani saat ini memang yang paling tinggi adalah kasus narkoba. Gitu. Wah, ini baru pembukaan ya Kak Oti, tapi saya udah dibikin deg-degan nih, ternyata wow gitu ya, iya, ternyata sedarurat itu iya, ya Kak, ternyata hanya 10% ya yang dikategorikan aman. Dan kayaknya kalau aman juga mungkin juga kita nggak bisa ya Bu ya menjamin gitu hingga detik ini gitu, karena kan surveinya kan sampai bulan Desember 2024 gitu. Wah, luar biasa banget nih, apalagi kalau kita melihat dari TAT Kak Oti. Baru Februari, baru mau ini udah jalan Maret ya, itu sudah melebihi dari capaian tahun lalu. Nah, artinya kerja keras nih teman-teman ya untuk BNN dan juga untuk kita semua. Untuk sober yang di rumah juga ya, Kak Oti ya. Iya. Nah, tadi Kak Ulfa, kan kita udah mendengar nih penjelasannya. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu Maya dan data yang disampaikan, ternyata bukan cuma darurat nih, gawat darurat. Darurat ya. Jadi berdasarkan data tadi nih Bu, kira-kira strategi apa sih yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang gawat darurat itu? Baik, jadi kita kan baru saja pemerintahannya Pak Presiden Prabowo ini dimulai ya, dimulai dengan RPJMN tahun 2024 ya kalau nggak salah sampai 2029. Yeah. Nah itu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden itu punya 8 Astacita, 8 Astacita, dan salah satunya ya Astacita nomor 7 sebenarnya adalah terkait dengan pemberantasan narkotik juga, pencegahan pemberantasan untuk narkotika, termasuk juga narkoba itu sebenarnya masuk ke prioritas nasional nomor 6. Jadi sebenarnya untuk lingkup nasional kita sebenarnya pemerintah juga sudah memiliki concern yang tinggi juga terhadap masalah peredaran penyalahgunaan narkotika ini, karena juga masuk ke dalam rencana kerja Bapak Presiden. Nah kemudian kita di level BNN, Bapak Kepala BNN mengeluarkan 6 kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh BNN, yaitu 1, penguatan kolaborasi, kemudian ada penguatan intelijen, kemudian ada penguatan kerjasama di wilayah pesisir dan wilayah perbatasan, kemudian juga ada penguatan dengan kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan dengan negara tetangga. Kemudian ada juga pendekatan ikonik dan tematik, dan yang terakhir ada penguatan infrastruktur, sumber daya dan infrastruktur. Nah, keenamnya itu ada sebenarnya ada wrap up dari untuk mengimplementasikan sebenarnya Astacita dan prioritas nasional. Jadi Astacita dan prioritas nasional itu kan sepertinya masih suatu hal yang besar gitu. Nah kemudian Kepala BNN berusaha untuk merumuskan menjadi poin-poin yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan Astacita itu. Dan kita sebagai insan BNN merasa bahwa ketika kita bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan ke-6 JASRA ini,
mudah-mudahan ya, dan ini juga dilakukan secara bersamaan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para mitranya BNN, stakeholder BNN. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Angka-angka yang menurut data statistik dari tahun ke tahun tuh grafiknya naik terus gitu. Jadi mungkin dengan kinerja kerasnya para APH, ya teman-teman di Polres juga rajin melakukan operasi di lapangan. Kemudian ya seiring juga memang maraknya juga, jadi peredarannya marak, penyalahgunaannya marak, teman-teman juga marak juga nangkep. Jadi akhirnya statistiknya jadi naik terus ke atas. Nah, kalau 6 strategi ini bisa kita lakukan yang tadi saya sebutkan tadi, dari penguatan kolaborasi, itu kita bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para mitra BNN. Terutama kalau kita lingkupnya BNNK, pasti mitra utamanya adalah pemerintah daerah. Nah, itu salah satunya. Jadi di penguatan kolaborasi itu adalah kunci dari kita BNN ini hadir di tengah-tengah masyarakat, ya syaratnya harus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi. Ya, wow, ada 6 strategi ya Bu ya ternyata ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan nih, kuncinya itu di penguatan kolaborasi. Nah mungkin boleh Bu share ke Sobat Bersinar yang ada di rumah, sebenarnya seberapa penting sih Bu sinergi dan juga kolaborasi yang dilakukan oleh BNN terhadap baik itu pemerintah daerah maupun swasta dan lain-lain. Oke, jadi pentingnya kita memahami bahwa masalah penanganan narkotika ini ya tidak bisa dilakukan oleh tunggal BNN saja. Walaupun BNN sendiri itu Badan Narkotika Nasional adalah leading sektor. Ya, leading sektor itu berarti sektor terdepan dalam mengatasi permasalahan narkotik. Namun dengan segala keterbatasan sumber daya dan lain-lain, kita pasti tidak akan bisa merangkum permasalahan ini sendiri. Oleh karena itu pentingnya sinergitas dan kolaborasi dengan mitra itu sangat penting. Karena apa? Masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, sampai mungkin unsur swasta, itu pasti organisasi bergerak dengan punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bisa, ketika kita melakukan kerjasama, dia menguatkan sesuai dengan tusinya, tapi dia bisa sebenarnya memberi sumbangsi yang besar terhadap 4GM. Betul. Ya, misalnya salah satu contoh mungkinnya dengan Kementerian Kesehatan. Ya, BNN permasalahan narkotika kan nggak lepas dari permasalahan kesehatan. Dengan adanya support dari Kementerian Kesehatan, mungkin kita bisa punya akses yang lebih untuk orang-orang yang harus kita rehabilitasi, baik di rawat jalan maupun rawat inap. Karena kita ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, mungkin akses itu lebih terbuka. Kemudian mungkin salah satu contohnya lagi adalah ketika kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, ya kita bisa mulai masuk lewat kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah, ya, karena itu pasti dari Kementerian Pendidikan yang punya akses untuk membuka itu. Jadi setiap kementerian lembaga yang kita kerjasamakan, kita punya kerjasama, itu pasti akan membantu kita sesuai dengan tusi mereka, tapi mempunyai visi yang sama bahwa permasalahan narkotik ini sama-sama harus kita entaskan bareng-bareng. Nah, tapi mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu akan. Nah, kalau kita di level BNNK, pemerintah kabupaten itu kan juga sama. Dia juga dalam lingkup di lingkup kabupaten, mereka punya dinas-dinas. Sama tadi ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Nah, itu loh bisa kita koordinasikan, kita kerjasamakan. Ayo sama-sama apa yang kita bisa duduk bareng, kita rembukan masuk dari mana kita bisa masuk melakukan sosialisasi lewat posyandu. Mereka punya posyandu, mereka punya germas, ya, mereka banyak sekali tuh, mereka punya program hingga sampai tingkat pekon. Nah, mungkin BNN sendiri jejaringnya belum sampai tingkat pekon ya, tapi dengan bantuan dan koordinasi dengan stakeholder yang memang sampai tingkat dusun bahkan. Nah, disitulah BNN juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu pentingnya. Jadi nomor satu memang penguatan kolaborasi yang sering sekali Pak Kepala tekankan itu setelah kita meresapi 6 strategi ini.
berarti benar banget apa yang beliau sampaikan itu. Dan kalau kita lakukan satu demi satu, ya mudah-mudahan ini sebagai langkah awal untuk kita saling bergandengan tangan nih, ayo sesama kementerian lembaga, yuk kita bareng-bareng apa yang kita bisa lakukan. Ya mungkin saat ini kita kementerian lembaga sama mengalami hal yang sama, kita mengalami efisiensi, tapi apa yang bisa kita lakukan ya dengan maksimum, ya mungkin untuk masalah anggaran mungkin efisiensi, tapi yang penting semangatnya jangan efisiensi. Semangatnya tetap seperti semula gitu, bahkan mungkin harus lebih karena kita anggap ini sebagai suatu challenge baru ya, tapi jangan putus semangat. Semangatnya nggak boleh efisiensi nih Kak Oti ya, harus tetap semangat. Baik nih Bu, tadi kan Ibu udah bicara tentang kolaborasi nih. Nah, aku mau nanya nih Bu, implementasi yang sudah dilakukan oleh BNN Kabupaten Tanggamus dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam sektor pendidikan, swasta, dan masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Tanggamus. Oke, makasih Kak Oti pertanyaannya. Apa sih kolaborasi yang dilakukan oleh BNN Tanggamus kan sejauh ini? Baik, kalau untuk kolaborasi kita dengan pihak Pemda, ya Pemkab Tanggamus, itu satu ya, kita sudah dibuatkan juga tim terpadu di lingkup kabupaten, kecamatan hingga tingkat PON. Kemudian SK bersinarnya Pak Bupati juga sudah ditandatangani. SK Desa Bersinar itu desanya kita ambil dari yang tadi kita sudah bahas di data IKRN, bahwa ada 5 daerah yang sudah merah bahaya. Jadi dari Pak Bupati juga sudah menandatangani SK Bersinar yang tahun ini akan kita intervensi. Itu ada di PON Padang Ratu di Kecamatan Wonosobo. Jadi insya Allah tahun 2025 ini memang kita akan berfokus pada PON Padang Ratu. Dengan berbagai program, kita akan masuk melalui program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita masuk juga lewat program IBM-nya rehabilitasi ya, dan mungkin juga teman-teman di pemberantasan juga bisa bekerja sama lebih erat dengan Polres untuk juga bisa masuk ke desa itu. Nah itu untuk dengan Pemkab. Kemudian ada lagi sih kita sedang berproses ya saat ini BNNK Tanggamus dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus sedang merancang peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN, dan itu saya baru dapat kabar yang good newsnya adalah hampir final, tinggal maju ke Pak Bupati untuk dilakukan tanda tangan. Nah di Perda itu nanti namanya juga peraturan daerah ya, itu kan mengatur meregulasi semua stakeholder yang terlibat dalam P4GN. Jadi itu akan membantu kita juga, insan BNN ini, untuk nanti bisa bekerja sama dengan pihak swasta, dengan BUMN, dengan lingkungan pendidikan, dengan instansi pemerintah, karena itu sudah ada di dalam Perda. Kemudian apa yang ada di dalam Perda itu juga ada rencana aksi daerah, di mana setiap unsur yang ada di Kabupaten Tanggamus itu diharuskan ya, seperti contohnya melakukan sosialisasi di satker masing-masing. Tentu saja nanti orang yang melakukan sosialisasi akan kita latih dulu di BNN. Jadi nanti mereka tidak akan memberikan informasi yang salah kepada masyarakat atau kepada satkernya masing-masing. Dan mungkin bisa juga dilakukan deteksi dini. Kemudian masing-masing satker bisa membentuk tim terpadunya masing-masing. Nah itu jadi di dalam Perda itu sudah mencakup apa yang tadi saya sebutkan, dan mudah-mudahan dengan ditandatanganinya Perda ini oleh Pak Bupati, ini akan menjadi pengikat buat semua dan juga mendorong kita dan BNN juga untuk ayo kita sama-sama karena sudah ada Perdanya. Nah itu untuk kerjasama dengan Pemkab. Kemudian ada lagi untuk kolaborasi di sesama aparat penegak hukum. Nah kita sudah erat sekali dalam naungan TAT ini dengan pihak Polres, dengan pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus, kemudian ada juga teman-teman dari PN ya, yang kita terus karena ada kasus yang sama kemudian kita TAT-kan. Nah ini kolaborasi ini walaupun mungkin kita belum punya PKS ya satu sama lain, tapi implementasi di lapangan itu sudah berjalan dan
smooth sekali untuk dengan APH. Kemudian ada lagi karena tadi kita salah satu strateginya kan pesisir ya, Betul. yang harus kita waspadai, dan Tanggamus ini sebenarnya masuk ke wilayah pesisir karena kita punya pantai dan perairan lepas. Dan alhamdulillah tahun lalu kita juga sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Jadi HNSI yang ada di Kabupaten Tanggamus kita sudah PKS juga. Mungkin tahun ini bisa disusul dengan implementasinya, yaitu kita mungkin bisa melakukan sosialisasi buat para nelayan. Kemudian ketika mereka punya festival tahunan, kita bisa masuk juga, mungkin deteksi dini mungkin. Ya, itu salah satu rencana yang akan dilakukan di tahun 2025. Kemudian ada lagi kita baru minggu lalu kita melaksanakan pertemuan forum komunikasi dengan stakeholder yang memang terkait sekali, seperti ada dinas PND, kemudian ada Kesbangpol, kemudian ada dinas kesehatan, ada dari lapas dan rutan, itu kita undang sebagai mitra kita. Jadi kita ini membentuk forum di mana stakeholder kunci ini bisa saling berdialog dan berdiskusi. Nah, itu alhamdulillah sudah terjadi minggu lalu, dan nanti akan dibuat juga WA grupnya sehingga kita bisa sama-sama ketika ada satu isu mungkin dengan grup itu bisa langsung diketahui, langsung dibahas bersama-sama tanpa kumpul secara fisik, karena kita harus melakukan penghematan dan lain-lain. Dan karena sudah terbentuk, jadi nanti kesananya mudah-mudahan forum ini bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan gitu. Dan kita juga sama-sama sudah merangkai juga rencana aksi yang akan kita lakukan. Jadi rencana aksi itu kita bahas bersama oleh semua yang hadir. Kemudian nanti mudah-mudahan kita di semester 2 bisa kumpul lagi untuk kita evaluasi apakah rencana aksi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wah, banyak sekali ternyata Sobre yang sudah dilakukan nih Kak Oti oleh BNN Kabupaten Tanggamus, tentunya bersinergi dan juga berkolaborasi. Iya, dengan seluruh unsur yang ada di Kabupaten Tanggamus. Iya kan? Iya Bu, jadi tadi udah banyak nih bicara tentang kolaborasi BNN. Mungkin Sobat di rumah ini belum tahu nih Bu, jadi di BNN itu apakah cuma berkolaborasi dengan stakeholder atau ada program-program lain gitu Bu? Dan ada bidang apa saja sih di BNN itu? Oke, jadi di BNN Tanggamus sendiri ada bidang-bidang. Satu itu adalah bidang rehabilitasi. Jadi untuk bidang rehabilitasi yang ada di BNK itu melayani rawat jalan ya. Jadi hasil dari TAT, ini TAT itu juga hasilnya itu sebenarnya ada kategori ringan, sedang, kemudian berat. Nah, untuk kategori ringan menuju sedang ya itu bisa dilakukan rehabilitasi di klinik Pratamanya BNK, karena kita punya layanan rawat jalan, konseling rawat jalan. Kemudian ada lagi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Itu kita melakukan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat luas nih, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Tanggamus ya, bila memang dirasa mungkin di lingkungan pendidikan atau di lingkungan pekerjaan, di instansi baik instansi pemerintah maupun swasta, bila memang perlu informasi-informasi terbaru, update-update terbaru di bidang penyalahgunaan dan peredaran narkotika, ya mungkin indikasi-indikasi apa saja sih sehingga orang itu sudah bisa dikategorikan penyalahgunaan dan pecandu. Nah, itu biasanya kita melakukan sosialisasi itu ke masyarakat, dan itu adalah salah satu layanan dari BNN Tanggamus. Kemudian kita juga ada bidang pemberantasan. Nah, salah satunya adalah layannya ada tim asesmen terpadu yang tadi saya sudah sebutkan di atas, bahwa pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Polres ketika tersangkanya itu tidak ada BB atau BB-nya di bawah SEMA dan kemudian positif, itu bisa memiliki hak untuk mengajukan PAP. Dan itu dilakukan oleh teman-teman di pemberantasan. Dan ada satu lagi, bahwa kita juga ada satu layanan lagi di BNN Tanggamus, yaitu SHKPN, Surat Hasil Keterangan Pemeriksaan Narkotika. Itu biasanya orang-orang yang mau daftar kuliah, melamar pekerjaan, untuk menyatakan dirinya bersih, tidak terlibat, tidak terindikasi
penyalahgunaan narkotik bisa datang ke BNN untuk melakukan atau mendapat layanan yang seperti itu. Jadi ada 4 layanan yang ada di BNN Tanggamus. Kalau misalnya teman-teman sober mau tahu juga apa sih masing-masing layanan itu, kita sudah cantumkan juga masing-masing layanan, kemudian requirement-nya, berapa lama waktu untuk diberikan layanan itu. Ada di IG kita untuk info-info layanan itu. IG kita itu di info bnn_kb_tanggamus. Nah, itu teman-teman sober bisa lihat ya, kalau tadi mungkin apa yang saya sampaikan terlalu cepat, bisa dibaca tuh di Instagram kita. Kayak gitu kayaknya Mbak Oti. Tadi kan udah dijelasin sama Bu Maya, ternyata punya 3 bidang nih Kak. Ya. Boleh dong berarti episode-episode selanjutnya kita undang nih dari bidang-bidang itu. Betul, boleh banget dong. Dan pastinya Kak Oti, sober-sober yang di rumah juga pasti pengen tahu nih secara lebih mendalam lagi dari 3 bidang tadi apa aja sih yang dikerjakan ya, dan program-programnya apa saja. Nah Kak Ulfa, kayaknya kita udah sampai nih di penghujung acara Sudut Pandang. Ya, sedih. Yo, kita harus berpisah. Tapi sebelum kita tutup acara ini, kalau kata anak-anak Gen Z sekarang, kata-kata hari ininya Kak, gitu. Ya, berarti kata-kata hari ininya Bu, gitu ya. Hari ininya. Jadi sober, Kabupaten Tanggamus ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, ya. Seperti tadi Pak Bupati sampaikan pada pidato perdana beliau, bahwa kita memiliki lautan dengan ikan yang banyak, kita memiliki ladang sawah dengan hasil bumi yang melimpah. Hendaknya itu bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan sehingga potensi ekonomi Kabupaten Tanggamus bisa lebih meningkat. Ya, mungkin teman-teman sober yang anak-anak Gen Z bisa menggali potensi-potensi seperti menggerakkan ekonomi kreatif ya. Saat ini mungkin anak-anak muda itu lebih kreasinya lebih banyak karena mungkin terhubung secara langsung dengan kemudahan akses internet dan lain-lain nih, karena Gen Z kan itu. Nah, hendaknya agar impian kita untuk menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Tanggamus itu tidak pupus, kita harusnya sebagai sober ya, jauh-jauhlah dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sehingga kalau kita bersih ya, otomatis nanti badan kita juga siap secara fisik dan mental untuk kita, ayo sama-sama kita jadikan Kabupaten Tanggamus ini secara ekonomi bisa lebih mandiri ya, memiliki ketahanan yang tangguh, ketahanan pangan, ketahanan sumber daya dan energi, sehingga pelan tapi pasti kita menjadi kabupaten yang unggul di Provinsi Lampung. Gitu aja ya sober untuk kata-kata hari ini. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong ya. Luar biasa sekali nih pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Maya. Jadi sober yang di rumah jangan sampai pakai narkoba ya, karena potensi Tanggamus sangat besar. Nah, Kak Oti, mungkin dengan tadi Ibu Maya sudah memberikan pesan-pesan kepada sobat bersinar yang ada di rumah, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan tentunya teman-teman juga harus tetap semangat puasa, kemudian juga hidup sehat, bahagia, tanpa narkoba, bahagia juga. Oh iya. Oke sober, sampai jumpa di episode Sudut Pandang selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan juga sosial media lainnya dari BNN Kabupaten Tanggamus, dan tentunya saksikan dan juga subscribe YouTube BNNK Tanggamus, dan juga komen, like ya untuk podcast kita. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh nih di kolom komentar, di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya sober. Mohon maaf apabila selama beberapa menit ke belakang ya kita ada salah-salah, kemudian kita juga ada kekurangan. Dari saya Ulfa Arum sebagai host hari ini, dan juga dan saya Oti Pratiwi undur diri, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.